Halo semua, saya Yeni Stefani Maika dengan NPM 1217520121034. Saya mahasiswa Fakultas Teologi angkatan 2022 semester antara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksiologi dan ekumenisme. Eklesiologi dan ekumenisme. Eklesiologi menunjukkan pada refleksi gereja dan sifat serta misinya di dunia. Hal ini mencangkup refleksi gereja-gereja tentang gereja dan refleksi gereja setiap gereja tentang identitas gerejawinya sendiri. Sedangkan ekumenisme menunjukkan pada keterlibatan gereja satu sama lain sejauh mungkin dalam pengakuan bersama, ibadah, kesaksian, dan pelayanan. Hal ini mengungkapkan ikatan spiritual gereja dan solidaritas material dan saling berbagi satu sama lain sebagai anggota dari satu tubuh Kristus. Latar belakang kemunculan dan perkembangan. Eklesiologi pada hakikatnya bersifat oikomenes, berurusan dengan satu tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota, masing-masing integral dengan keseluruhan. Liturgi banyak gereja mengungkapkan faktor ini melalui doa untuk persatuan umat Kristiani dan gereja. Faktor eklesiologi utama adalah kesatuan tersebut. Kristus dan gerakan oikumenis adalah tanggapan terhadap perpecahan dan fragmentasi tubuh itu. Memang eklesiologi itu sendiri kadang-kadang diidentifikasikan sebagai faktor yang memecah belah gereja, dan dalam pengertian eklesiologi merupakan pengalaman penghalang bagi ekumenisme atau kesaksian bersama tentang penyakit sosial seperti alkoholisme, di mana gereja-gereja dapat mengesampaikan perbedaan internal mereka dan menawarkan kesaksian dan pelayanan bersama kepada dunia. John berbicara pada akhir konferensi misionaris sedunia di Edinburgh pada tahun 1910. Kemajuan ekumenis terletak pada energi sumber daya yang dihasilkan oleh perjumpaan di antara orang-orang Kristen yang sebelumnya terpisah untuk pertama kali. Mengakui diri mereka sebagai komunitas dunia, kami pergi keluar dengan kenalan yang lebih besar dengan relasinya. Hari terbaik kita adalah di depan kita, karena kita memiliki Kristus yang lebih besar dari para pemimpin lainnya. Namun demikian, karya eklesiologi telah menjadi jantung gereja ekumenis, dan periode sejarah yang lain telah mencerminkan berbagai tingkat perhatian dari satu konteks ekumenis dan periode sejarah. Sifat gereja kesepakatan yang luas di bidang ini biasanya diungkapkan seperti yang sudah menjadi dalam dua cara. Pertama, melalui gambar Alkitab seperti tubuh Kristus dan bait Allah. Dalam pengertian karakteristik yang dengannya gereja dapat dikenal, ciri-ciri ini termaksud kehadiran sabda pengakuan iman, komitmen pada misi
pemeliharaan sakramen-sakramen pelayanan untuk jabatan pastoral dan persekutuan dalam ibadah dan sarana kasih karunia. Mengenai isi dari karya eklesiologi ini dapat ditulis 3 tema abdi. Ini telah menerima berbagai tingkat perhatian dan satu konteks ekumenisme dari periode sejarah yang lain. Yang pertama, dalam sifat gereja, kesepakatan yang luas dalam bidang ini biasanya diungkapkan seperti yang sudah terjadi di Lausanne. Dalam biasanya diungkapkan seperti yang sudah terjadi. 2 cara. Pertama, melalui gambaran Alkitab seperti tubuh Kristus dan bait Allah. Dan kedua, dalam pengertian karakteristik yang dengannya gereja-gereja dapat dikenal. Ciri-ciri ini termasuk kehadiran sabda pengakuan iman dalam pemahaman mereka tentang gereja dan khususnya tentang sifat gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan, hubungan mereka satu sama lain, dan jumlah orang yang termaksud di dalamnya. Yang kedua, tema eklesiologi yang kedua adalah hakikat kesatuan yang kita cari. Hal ini telah dibahas dalam hal tatanan gereja. Lausanne telah mengidentifikasikan 3 dimensi klasis: episkopat dan dewan presbiter dan jemaat umat beriman sebagai aspek penting dalam tatanan kehidupan gereja yang dipersatukan kembali, dan dari model kesatuan dimulai dengan kesatuan organik diusulkan pada konferensi dunia kedua tentang iman dan keterlibatan di Edinburgh pada tahun 1937. Tema eklesiologi ketiga yang abdi adalah hubungan gereja dan dunia. Gereja dalam gerakan ekumenis telah sepakat bahwa gereja harus bersaksi tentang masyarakat yang lebih problematik dalam pernyataan tentang seberapa jauh dunia dapat dikatakan mempengaruhi atau hadir dalam gereja.